Cerita berlanjut. Saat makan pagi, semua orang terdiam di meja makan. Kala lalu duduk di kursi Duta dan berbicara dengan keluarganya. Duta kemudian muncul dan berteriak memanggil Nakusa dengan lantang. Badi membawa Naku pun membalikan badannya dan merasa Duta memanggilnya. Badi memahami perasaannya, lalu menenangkan dia dan mengajaknya untuk segera pergi. Duta mencari-cari sosok Naku, keluarganya semuanya pun terdiam. Duta lalu marah dan meneraiki mereka. Baji berusaha berbicara, tapi Kala menyela dan menghampiri Duta. Kala mengatakan kalau Naku dan keluarganya mereka sudah meninggalkan rumah ini. Lalu menunjukkan kalung Manggalsutra Naku kepada Duta. Duta semakin geram dan menarik kalung tersebut. Lalu Duta berjalan keluar membawa kalung Manggalsutra itu. Naku melepas pegangan tangan Badi dan mengatakan bahwa Duta pasti sedang mencarinya. Badi menasehatinya dan Gampat mengajak mereka untuk kembali berjalan, tapi tiba-tiba mobil Duta berhenti di hadapan mereka dan Duta pun turun dari dalam mobil. Duta menghampiri Naku dan menghardiknya. Duta kemudian kembali mengikatkan Manggalsutra Naku dan berkata bahwa mungkin permainannya telah berakhir, tapi permainan yang hakiki, yaitu permainan sang Duta, baru akan dimulai. Gampat merasa senang melihat Duta. Duta kemudian menarik tangan Naku dan membawanya masuk ke dalam mobil, tapi Badi mencoba menghentikannya. Duta mengabaikan apa yang dilakukan Badi dan memasukkan Naku ke dalam mobil. Duta lalu menatap tajam pada Badi. Badi pun ketakutan dan kemudian masuk mobil bersama Gampat dan Setji. Duta lalu mengemudikan mobilnya dengan begitu kencang sekali. Kala dan keluarganya menunggu-nunggu dengan sepenuh ketegangan. Duta datang sambil menarik Naku, didudut, diseret, keluarganya pun jadi terkejut. Kala lebih terkejut lagi melihat Naku kembali memakai Manggalsutra. Duta kemudian berbicara pada keluarganya bahwa tidak ada yang boleh ikut campur karena ini bukan es campur masalahnya dan tidak boleh bertanya apapun. Jika ada yang mencoba untuk melakukannya, maka dia akan menjadi musuh terbesarnya. Lalu Duta berbicara pada Naku bahwa rumah ini adalah penjaranya dan kamarnya adalah kamar penyiksaan. Waduh, Duta melarang Naku untuk melarikan diri. Setelah itu Duta beranjak pergi. Kala di kamarnya bersama adik-adiknya dan berkata bahwa dirinya senang Duta membawa Naku kembali karena Duta akan membenci Naku selamanya dan tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Kala juga berkata akan ikut menyiksa Naku dan akan menyiksa perlahan-lahan, katanya. Baji mendatangi Duta di kamarnya yang tengah sibuk dengan berkas-berkasnya. Duta lalu membicarakan bisnis mereka, tapi Baji meminta Duta untuk tidak memikirkan bisnisnya karena akan ditangani olehnya. Duta pun emosi dan membalas ucapan Baji. Baji kemudian menceritakan tentang beberapa orang yang melakukan penipuan terhadapnya. Duta pun menyuruh Baji memenggal kepala para penipu-nipu yang telah menipunya. Sahib mendengar ucapan Duta, kemudian masuk ke dalam kamar Duta. Baji pun keluar dari kamarnya. Sahib kemudian berbicara pada Duta untuk melupakan rasa sakit hatinya, untuk move on. Duta membuat alasan kemudian beranjak pergi. Naku hanya bisa melamun. Badi menghampirinya lalu mengajaknya untuk berbicara. Sahib kemudian muncul menatap mereka dengan tajam, setajam silet. Sahib menghampiri mereka dan mengatakan sesuatu kepada mereka. Naku dan keluarganya kembali ke kamar mereka di rumah belakang. Naku bercermin dan menatap sindurnya. Naku teringat akan semua kejadian saat itu. Naku kemudian mengemasi pakaiannya. Badi bertanya apa yang sedang dilakukannya dan Naku menjawab bahwa dirinya akan tinggal di kamar Duta mulai dari sekarang. Badi menghampirinya dan menjadi terharu. Kemudian Naku berpesan pada Setji untuk merawat orang tuanya dengan baik.
Kemudian pengawalnya datang dan mengatakan bahwa Duta sudah memanggilnya. Naku meminta Ganpat menjaga semuanya. Ganpat berbicara dengan Naku agar dia membuat Duta bisa jatuh cinta padanya. Ganpat pun menyarankan agar dia menunjukkan wajah aslinya yang cantik, yang manis kepada Duta. Naku menjadi cemas karena akan tinggal bersama Duta dan bagaimana menyembunyikan wajah aslinya. Padi tetap menyarankan agar Naku tidak menunjukkan wajah aslinya untuk saat ini. Tiba-tiba Kala dan adik-adiknya masuk ke dalam kamar keluarga Naku. Lela lalu menyindir Naku, begitu juga dengan Rups. Badi memberikan patung dewa pada Naku dan Naku pun meletakkannya di dalam koper. Saat Naku akan membawa kopernya, Kala melarang dan menyuruh Badi sebagai pelayan untuk membawakannya. Badi pun mengangkat koper Naku meski Naku berusaha melarangnya. Kala dan adik-adiknya keluar kamar. Badi lalu membawa koper itu dan Naku pun ikut bersamanya. Di luar, Kala mengejek Badi dan Naku. Badi merasa sakit hati. Kala pun menyuruh Badi ke dapur karena ada banyak pekerjaan dan Badi pun beranjak pergi. Naku hendak mengangkat kopernya tapi Rups mencegahnya dan bertanya, hendak pergi kemana kau? Lela juga menyindir Naku dan berkata bahwa Duta sudah menunggunya di atas. Naku kemudian beranjak pergi. Kala pun memikirkan sesuatu atau rencananya untuk ke depan. Naku hendak pergi ke kamar Duta tapi berhenti sebentar di kuil dan berdoa agar dirinya bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan mendapat perlindungan dari mara bahaya. Pagi harinya Badi melamunkan Naku di kamarnya. Dia merasa takut akan apa yang terjadi pada anaknya. Kemudian Badi melihat Ganpat yang sedang tertidur pulas dan bermimpi tentang uang. Si Krep. Badi membangunkan Ganpat dan mengomelinya. Sementara Naku tertidur dengan kopernya di depan kuil rumah Duta. Kishor tengah melakukan pemujaan. Kala yang masih tidur pun terbangun dan mengomeli pada Kishor. Kishor kemudian berdebat dengan Kala. Biasa pak cekcok pasea. Sementara itu Naku terbangun dan kembali berdoa. Badi melintas dan hendak berdoa juga, tapi dia terkejut melihat anaknya di depan kuil masih bersama kopernya. Kemudian Badi menghampiri Naku, lalu Badi menangisinya. Anak yang malang, nasib Naku anakku sayang. Naku pun menenangkannya. Kala dan adik-adiknya muncul lalu menghina Naku dan ibunya. Setelah puas menghina, mereka bertiga kemudian beranjak pergi. Naku juga lantas beranjak pergi membawa kopernya, menaiki tangga ke kamar Duta. Saat akan mengetuk pintu, Baji memanggil Naku lalu berbicara dengannya sambil menghakiminya serta menyindirnya. Baji pun tidak suka akan kehadiran Naku. Baji berkata bahwa karena Nakulah dirinya tidak tahu di mana Duta sekarang. Lalu Baji menerima panggilan telepon mengenai Duta. Kemudian Baji pun beranjak pergi. Naku membuka kamar Duta dan masuk ke dalam. Naku pun menatap sekeliling kamar, lalu Naku meletakkan patung dewanya di meja kamar Duta kemudian berdoa. Kishor lalu memanggil Naku dan tersenyum padanya, lalu Kishor meminta dia untuk tidak takut padanya. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.